So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy M15 5G, M series baru dari Samsung yang berasa banget naik kelasnya. Harganya ini itu mirip kayak M14 5G tahun lalu yang ada di 2,7 juta. Cuma pas aku cek di web resmi Samsung, ini masih dapat potongan jadi cuma 2,5 juta aja. Dan perlu kalian tahu, storage yang didapat ini yang 6/128 GB. Sedangkan M14 5G waktu itu dengan harga yang sama cuma dapat yang 4/64 GB. Buat desain, ini masih belum jadi prioritas M series Samsung ya. Kalau dilihat dari belakang sih oke-oke aja. Desainnya kayak kebanyakan HP Samsung yang frameless dan pengen tampil minimalis. Cuma setelah dibalik ke bagian depan, baru deh kelihatan hal yang nggak terlalu diperhatiin Samsung dengan bezel yang tebel dan model kamera depan yang pakai water drop notch. Tapi untuk bezel yang tebel ini kalau dilihat kayaknya lebih durable ya, karena kalau terkena benturan, di sini tuh bisa lebih aman ke layarnya. Di sini kelihatan banget kalau M series dari Samsung ini tuh lebih fokus ke jeroan HP ketimbang penampilan. Cuma harus diakui kalau desain atau tampilan belakang ya ini cukup keren. Aku pegang yang warna grey dan kalau dikenain ke cahaya ada efek-efek pantulan ini tuh kelihatan mahal ya. Di sisi atas smartphone ini itu ada lubang mic, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini hybrid, jadi tuh bisa nampung 2 buah kartu nano SIM atau 1 kartu nano SIM plus 1 kartu microSD tambahan. Sementara tuh di sisi bawahnya ini masih dikasih lubang jack audio 3,5 mm, terus ada lubang mic lagi, lubang charging USB-C dan speaker yang jenisnya ini mono speaker. HP ini tentunya udah dilengkapi NFC ya dengan posisi sensor yang ada di sisi belakang atas dari bodinya. Oke lanjut, kalau buat layar ini berasa naik kelas. Meskipun desain layarnya ini terkesan kurang dipeduliin, tapi kualitasnya ini beneran cakep dan naik kelas ya. Panelnya ini Super AMOLED, resolusinya Full HD+, dan ukuran layarnya ini ada di 6,5 inci. Buat kualitas gambar yang ditampilin ini cakep, ditambah dia punya refresh rate 90Hz yang berasa lebih smooth ketika lagi kita pakai scrolling. Untuk kecerahan layar sendiri ini ada di 800 nits, jadi lumayan tetap terang ya, dan tetap nyaman juga ketika lagi dipakai di luar ruangan. Overall sih kualitas layarnya ini udah cukup menjanjikan dan ini nggak ada matinya. Aku pakai pun ini ya cukup dipuaskan sama kualitas yang dikasih Samsung Galaxy M15 5G ini. Lanjut, kalau buat performa Samsung Galaxy M15 5G ini itu dibekali dengan chipset Dimensity 6100 Plus yang punya fabrikasi 6 nanometer. Untuk pilihan storage sendiri ini cuma satu aja ya, yaitu 6/128 GB dengan RAM plus 6 GB yang bikin multitasking itu lebih lancar. Performanya ini juga nggak ada matinya buat kalian yang emang cari performa kencang di smartphone. Samsung sendiri collab sama Free Fire di M15 5G ini. Dan ternyata setelah aku coba buat mainin Free Fire di sini, ini beneran mulus ya. Kalian bisa lihat sendiri meskipun aku gak jago, tapi bisa kalian lihat kalau ini bisa mulus banget dan grafiknya ini yang udah ultra, jadi ya udah mantep. Kalau game yang biasa kita tes ini ya ada Mobile Legends. Di sini tuh settingan yang didapat ada Ultra Super dan pas dimainin pun ini ya bisa 90 FPS lancar didapat tanpa adanya kendala sama sekali. Ya turun dikit-dikit ya, cuma ya tetap hitungannya stabil karena masih di atas 80 FPS dan ini udah nyaman banget. Lanjut, kalau buat PUBG Mobile settingan yang kebuka ini ada di Smooth Ultra sampai HD High. Pas main ini di Smooth Ultranya lancar banget, 40 FPS bisa stabil dan rata didapat di sini tanpa adanya kendala sama sekali. Oh ya, gyroscope ini juga udah hardware, jadi buat main game-game yang butuh gyroscope kayak di game PUBG Mobile ini ya udah pasti enak ya, aman. Lanjut, kalau buat Genshin Impact ini aku coba di settingan lowest dan hasilnya FPS ini bisa didapat di kisaran 45 FPS ketika lagi jalan-jalan santai. Dan kalau lagi battle yang ngeluarin cukup banyak efek ini turun dikit ke 40 FPS, tapi ini hitungannya masih enak banget buat dipakai. Kalau buat baterainya sendiri ini sih beneran nggak ada matinya ya. Kapasitasnya ini 6000 mAh yang super duper badak. Buat dipakai nonton YouTube selama sejam, baterainya ini berkurang sebanyak 3% aja. Buat main IG scrolling reel selama sejam, baterainya ini berkurang sebanyak 6% aja. Dan buat main Genshin di settingan lowestnya ini baterainya cuma berkurang sebanyak 17% aja. Gokil sih, ini kapasitas yang beneran awet ya. Buat kecepatan ngecas ini ada di 25 watt. Di sini aku pakai charger Samsung 25 watt juga, dan buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu sekitar hampir 2 jam. Maklum lah, ini kapasitas yang gede 6000 mAh, jadi butuh waktu yang sedikit agak lama buat isi dayanya sampai full.
Buat sistem operasi Samsung Galaxy M15 5G ini itu pakai One UI versi 6.1 dengan basis Android 14. Untuk update sendiri ini gokil. Mereka ngasih 4 kali OS update dan 5 tahun security patch. Buat soal update, Samsung sih juaranya ya. Bahkan HP 2 jutaannya pun masih dipikirin mereka buat dapat update selama itu. 4 kali OS update biasanya cuma ada di HP-HP flagship brand-brand lainnya ya. Tapi Samsung cakapnya tuh ngasih ke HP 2 jutaan mereka. Tambah gokil lagi karena ada Knox Vault, ya ini sistem keamanan terpisah untuk melindungi PIN, pattern, dan password. Udah ada secure folder juga buat amanin file dan aplikasi penting kayak perbankan sampai game ini juga bisa ya. Data kalian dienkripsi dengan aman kayak di HP flagshipnya Samsung juga. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kamera. Buat kamera belakang ini dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel, terus ada kamera ultrawide 5 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara itu buat kamera yang di bagian depan ini resolusinya 13 megapiksel. Buat hasilnya tentu aja cakep buat kamera utamanya. Nah, kalau ultrawide-nya ini hasilnya cukup baik dan kepake kalau emang dibutuhin. Kalau dijejerin gini hasilnya agak berbeda ya dengan kamera utamanya. Tapi udah ada kamera ultrawide aja ini udah termasuk oke nih buat di kelasnya. Untuk gambar dari jepretan kamera utama secara keseluruhan ini cakep ya. Detailnya lumayan tajam dan warnanya ini juga ciri khas Samsung banget. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Samsung Galaxy M15 5G direkam pakai resolusi Full HD 30 fps dan resolusi maksimalnya di Full HD 30 fps ini ya. Juga kalau mau pindah-pindah lensa, dia tuh harus matiin perekamannya dulu, jadi nggak bisa langsung pindah-pindah. Ini yang lensa utamanya dulu kita coba. Lagi aku pakai jalan, hasilnya seperti ini. Oh ya, ini posisi sore hari ya, jam 4. Agak sedikit mendung, awan-awan udah nggak kelihatan. Nah, ini yang ultrawide hasilnya kayak gini. Oke, sambil kita pakai jalan ya. Oke, kurang lebih kayak gini. Oke, kalau ini buat perekaman video kamera depan Full HD 30 fps juga hasilnya seperti ini. Cukup oke buat kamera depannya. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya fix ini HP naik kelas ya. Harganya sama kayak generasi sebelumnya, tapi yang didapat ini ya storage yang lebih gede, layar yang lebih cakep, performa yang bisa dibilang ini lebih cakep, dan sekarang dapat lensa ultrawide yang jelas jadi poin tambahan ya. Ya, aku rasa penampilan bukan segalanya. Penampilan tuh cuma jadi pemanis, dan yang terpenting itu jeroan HP-nya kayak gimana. Karena balik lagi kan, kita pakai smartphone biar nyaman, bukan buat sekedar cuma pengen diliatin. Nah, Galaxy M15 ini jadi pilihan yang menarik buat kalian yang punya budget 2 jutaan. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.